Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Jadi, klasifikasi laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, sementara kewajiban adalah tanggungan dari perusahaan. Seperti hutang yang wajib untuk diselesaikan atau dilunasi. Setelah hutang dibayarkan, nilai aset yang tersisa inilah yang disebut dengan ekuitas. Ada juga tujuan dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Yang kedua, menganalisis likuiditas. Likuiditas yaitu rasio yang memberikan gambaran terkait hubungan antar kas dan aktiva lancar lainnya milik perusahaan dengan hutang lancar. Digunakan untuk memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban finansial pada saat jatuh tempo atau kewajiban jangka pendek. Tujuan yang ketiga ada solvabilitas. Solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Yang keempat, tujuannya yaitu menilai fleksibilitas keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa klasifikasi laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat masa lalu, dan dari aset tersebut diharapkan ada manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke dalam entitas. Kemudian liabilitas. Liabilitas merupakan hak kreditor atas aset perusahaan dan oleh karena itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas terdiri atas bagian modal dan lain-lain. Bagian modal terdiri atas dua bagian, yaitu modal disetor dan modal dihasilkan. Modal disetor itu berasal dari setoran modal dari pemilik berupa modal saham dan saham biasa dan preference. Kemudian yang modal dihasilkan adalah modal yang berasal dari hasil operasi perusahaan seperti saldo laba. Ada juga subklasifikasi dari aset. Yang pertama, aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar itu seperti investasi jangka panjang, tanah, bangunan, dan peralatan, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Nah, apa sih investasi jangka panjang itu? Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Investasi jangka panjang ini seperti sekuritas, aktiva tak berwujud saat digunakan dalam operasi, dana khusus, dan bukan anak perusahaan atau cabang dan asosiasinya. Contoh dari kewajiban jangka panjang meliputi utang obligasi, wesel bayar, sebagian pajak penghasilan yang ditangguhkan, dan utang sewa.
Nah, ada juga aktiva tetap atau fixed asset. Ini terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Ada juga aset tak berwujud, seperti hak paten, hak cipta, waralaba, niat baik, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Ada juga aset lainnya, seperti biaya dibayar di muka jangka panjang, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan uang tunai atau surat berharga yang dibatasi. Nah, liabilitas juga ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Dan yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yang berasal dari kegiatan suatu entitas. Liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang berasal dari pembiayaan, berasal dari kegiatan operasi entitas. Kewajiban jangka panjang ini yaitu kewajiban yang diperkirakan tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada tanggal tertentu pada periode yang biasanya lebih dari 1 tahun akuntansi. Contoh dari kewajiban jangka panjang meliputi utang obligasi, wesel bayar, sebagian pajak penghasilan yang ditangguhkan, dan utang sewa. Kemudian liabilitas jangka pendek. Liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Liabilitas dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek ini yaitu kewajiban yang diperkirakan akan dilikuidasi melalui penggunaan aktiva lancar atau adanya kewajiban jangka pendek lainnya. Umumnya kewajiban jangka panjang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Nah, sekarang ada ekuitas. Perusahaan biasanya membagi ekuitas ke dalam 3 bagian. Yang pertama, modal saham, kedua, tambahan modal disetor, dan yang ketiga, laba ditahan. Modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi, seperti laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Modal kontribusi adalah total jumlah yang disetorkan ke modal saham. Jumlah tersebut diberikan oleh pemegang saham kepada perseroan untuk digunakan dalam bisnisnya. Nah, format laporan posisi keuangan ada yang berbentuk rekening dan bentuk laporan. Nah, jadi seperti ini contoh dari laporan posisi keuangan atau neraca bentuk rekening. Jadi aktiva di sebelah kiri itu terdiri dari jumlah aktiva. Dan sebelah kanan ini terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kemudian seperti ini contoh bentuk rekening. Laporan posisi keuangan berbentuk rekening. Perbedaannya jumlah aset, jumlah liabilitas ini disusun secara tersusun ya. Pertama dari aset, di atas aset, kemudian yang di bawahnya liabilitas dan ekuitas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.